Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, dalam ibadah GKI Bungur, kita bersama-sama berkumpul untuk memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita bersyukur untuk hampir 1 tahun bagaimana Tuhan telah memimpin perjalanan hidup kita. Pagi hari ini, sebelum kita memasuki pelataran Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak, menyiapkan hati dan diri kita untuk menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Mari saudara-saudari sekalian, saya mengundang dengan sikap berdiri. Kita akan menaikkan pujian, meninggikan Allah Bapa kita, memberikan hormat Allah Bapa kita di bait sucinya. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 391, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Kristus Tuhan, kala menjadi manusia. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Kebaktian Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam kepercayaan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Nats pembuka yang mengawali ibadah Minggu Advent kedua kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mensyukuri pemberitaan firman Tuhan
dalam nats pembuka pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian bahwa sungguh ada sebuah jaminan mulia bagi setiap kita yang percaya pada Yesus Kristus. KPPK 199, Jaminan Mulia. Mari saat ini kita menundukkan kepala kita menutup mata kita menghampiri Bapa lewat doa kita. Saya memberikan waktu pada saat ini untuk setiap kita secara pribadi menaikkan doa pengampunan dosa kita. Mari kita mengakui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku yang bertahta dalam kerajaan surga, kami saat ini ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Betapa Tuhan Engkau begitu mengasihi kami dengan mencurahkan anugerah dan cinta kasih yang melimpah. Kalau pada saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan masih boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan dalam ibadah Advent kedua ini, boleh berkumpul bersama dengan keluarga, boleh memiliki teman-teman dan sahabat, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mensyukuri sebuah jaminan mulia yang telah Engkau berikan kepada kami. Lewat anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sebuah pengharapan abadi. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa kami yang seringkali kami lakukan. Kami lupa ajaran Tuhan, kami tidak mengindahkan suara Roh Kudus dalam hati kami. Kami lalai ya Tuhan. Tuhan, kami rindu selalu ya Tuhan untuk bisa mengikuti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, tegur kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk selalu melihat kepada Tuhan. Kalau pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Biarlah sungguh hati kami boleh sungguh-sungguh menatap kepada Engkau, menerima pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh tumbuh dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami boleh menyatakan buah itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudariku,
Kita mengangkat pujian dari KPPK 105, Di Malam Sunyi Nan Cerah. Dialah yang akan mengangkat segala beban kita. Dialah pengharapan kita yang memberikan pencerahan dalam setiap hati kita yang mungkin kelam. Mari kita akan menerima pemberitaan anugerah dengan sikap berdiri. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, semangat kita untuk menerima ajaran kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku. Minta Tuhan untuk memimpin setiap perjalanan hidup kita, untuk kita boleh menuju kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki. Tuhanku yang perkasa.
Baik Pak, baik. Besok akan saya lunasi Pak. Baik. Kenapa Pak? Siapa yang datang tadi? Gini, Papa kan sudah tutup toko selama 6 bulan karena COVID. Sekarang udah 3 bulan iuran sewa toko nunggak, jadi besok itu harus dilunasi. Emangnya Papa butuh biaya berapa? Sekitar 10 juta. Papa tenang aja, nanti coba Jason yang bantu cari. Nanti besok coba Jason transfer ya Pak ya. Oh iya, makasih Sen ya, makasih. Jason ke kamar dulu ya Pak ya. Ayo. Bayar toko papa 10 juta. Bayar pengobatan rutin mama 7 juta. Cicilan mobil 3 juta. Belum lagi si Ade mesti bayar uang kuliah 7 juta. Aduh, uang udah tipis banget lagi. Mesti cari di mana ya? Tuhan, kenapa sih rasanya tuh aku udah pelayanan dengan sungguh-sungguh, tapi berkat-Mu tuh nggak sejalan sama apa yang aku dapat Tuhan. Masalah keuangan bertubi-tubi datang. Aduh, mana janji pertolongan-Mu Tuhan? Belum mandi dulu deh. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perjumpaan dengan malaikat Tuhan melalui mimpi mengubah keputusan Yusuf. Walaupun tidak ada yang keliru dalam keputusan Yusuf sebelumnya, namun ia memilih untuk mengikuti keputusan Allah. Ia tidak mau menganggap pikirannya sendiri sebagai hal yang terbaik. Ia tunduk dan taat pada kehendak Allah. Bagaimana dengan Jason? Apakah Jason tetap bersandar pada pikirannya sendiri atau pada pikiran Allah? Shalom, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita memasuki minggu kedua, Advent. Dan karena itu, saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu tokoh dalam kisah Natal, yaitu Yusuf. Kita akan melihat potret kehidupan Yusuf yang diceritakan di dalam kitab Injil. Karena itu saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama membuka Alkitab, kita membaca dari kitab Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat 25, kemudian kita lanjutkan pasal 2, ayat 13 sampai ayat 23. Matius, pasal pertama, ayat 19 sampai 25, kemudian diteruskan pasal 2 ayat 13 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pasal 2 ayat 13 hingga ayat 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari yang kekasih, di dalam kisah Natal tentu kita mengenal seorang tokoh bernama Yusuf, yaitu suami dari Maria, ayah dari bayi Yesus tersebut. Hari ini kita akan mendalami tentang Yusuf ini. Sebenarnya siapakah dia? Dan bagaimana peranannya di dalam kisah Natal ini? Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat kondisi kehidupan seorang Yusuf, kita melihat dia sebenarnya ini adalah seorang yang biasa. Seorang rakyat biasa. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah seorang tukang kayu. Bukan pekerjaan yang bergengsi, biasa, pekerjaan yang biasa, seorang rakyat biasa, dan juga kemungkinan besar pada saat itu dia masih cukup muda karena baru bertunangan dengan Maria. Jadi saudara sekalian, sebenarnya dia adalah orang-orang pada umumnya, ya seperti saudara dan saya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang terjadi pada Yusuf, ini betul-betul dia seperti ada di tengah-tengah berbagai kekuatan-kekuatan politik
Dia ada di tengah-tengah kekuasaan negara yang kejam. Di dalam kisah hidup Yusuf, kita bisa melihat begitu banyak nama-nama raja, kaisar yang disebutkan, yang berkaitan dengan kehidupan Yusuf. Saudara sekalian, di tengah-tengah nama-nama kaisar, raja, Yusuf seorang rakyat biasa, Yusuf seorang tukang kayu, itu sepertinya seorang yang tidak berdaya sama sekali. Bahkan kesannya, saudara sekalian, Yusuf itu terpontang-panting di tengah-tengah kekuasaan politik, kekuasaan negara, bahkan kekuasaan pemerintah yang sangat kejam. Saudara sekalian, misalnya kita melihat dari catatan kitab Injil Lukas, Yusuf dan Maria sampai harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, suatu perjalanan yang cukup jauh, ya, antara Nazaret sampai ke Bethlehem, itu kurang lebih 110-120 kilo, itu garis lurus saja, belum lagi kalau dijalani. Mereka harus melakukan perjalanan itu, perjalanan yang sangat berat. Kenapa? Gara-gara Kaisar Agustus yang di Roma mengeluarkan dekret, perintah untuk melakukan sensus penduduk. Dan orang-orang harus kembali ke daerah asal mereka untuk dihitung, untuk disensus. Dan karena perintah itu, karena keputusan politik itu, Yusuf harus melakukan perjalanan yang sedemikian jauh, membawa Maria, mengiringi Maria yang pada waktu itu sedang hamil. Saudara sekalian, 100 kiloan, 110 kilometer garis lurus, kalau dijalani itu bisa sampai 200 kilometer. Karena kita tahu perjalanan itu tidak pernah betul-betul garis lurus. Dan itu perjalanan yang sangat sulit. Pada zaman yang sangat minim sekali transportasinya. Ya, siang hari panas, malam sangat dingin, dan Yusuf harus melakukan perjalanan itu. Ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 dan seterusnya itu jelas diceritakan bagaimana Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk sensus penduduk. Dan gara-gara itu kemudian Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke kota Bethlehem bersama dengan Maria. Dan karena itulah kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Jadi saudara, sepertinya dia bukan keinginannya untuk pergi jalan-jalan ke Bethlehem. Tapi itu karena keputusan politik dari seorang Agustus. Nah, setelah Yesus lahir di Bethlehem, apa yang terjadi? Raja Yudea, yaitu Herodes, mau mencari Yesus dan mau membunuh Yesus. Dan apa yang terjadi pada Yusuf? Yusuf harus mengalami lagi hidup yang pontang-panting. Dia harus melakukan perjalanan dari Bethlehem ke Mesir. Itu gara-gara karena Herodes, seorang raja yang kejam, mengeluarkan keputusan untuk membunuh Yesus. Dan untuk itu Yusuf harus pontang-panting lagi, pergi ke Mesir dari Bethlehem. Seperti yang kita baca tadi di pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jadi saudara sekalian, bukan karena dia ingin pergi jalan-jalan ke Mesir, tapi karena ini keputusan politik, negara, kekuasaan, kekuatan di luar dari kemampuan Yusuf untuk mengendalikannya. Dia rakyat kecil, dia orang biasa. Karena itulah kelihatan hidupnya itu sangat pontang-panting. Saudara tahu dari Bethlehem sampai ke Mesir, itu perjalanan yang sangat jauh. Garis lurus saja, itu seperti dari Jakarta, Surabaya. Lebih dari itu barangkali. Itu garis lurus, 700 kilometeran. Tapi kalau dijalani, saudara, jelas itu bisa 1,5 kali. Karena kelok-kelok, belok sana, belok sini, itu perjalanan yang sulit. Dan di zaman yang sangat-sangat sulit. Ya, sekarang kita punya pesawat terbang. Bisa terbang dengan garis lurus yang cukup, dengan kecepatan yang cukup cepat. Dan cepat sekali sampai. Tapi saudara, pada zaman itu 2000 tahun yang lalu, di tengah kondisi transportasi sulit, jalanan yang sangat sulit, jelas itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi belum selesai.
Kemudian hal lain, setelah Herodes mati, dia disuruh balik. Jadi tetap faktornya adalah bahwa sekarang sudah nggak ada lagi Herodes yang akan membunuh Yesus. Dia suruh balik ke Israel. Tetapi karena dia mendengar, mungkin di tengah jalan dia mendengar bahwa Raja Arkelaus, anaknya Herodes, menggantikan Herodes. Dan raja ini tak kalah kejamnya, dan juga Yusuf takut bahwa anak ini akan melanjutkan perintah dari Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Maka kemudian mereka tidak ke Bethlehem, mereka berjalan ke Nazaret. Tetap itu satu perjalanan yang sangat sulit. Tetap satu perjalanan yang jauh. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan ini seorang yang biasa, rakyat biasa, seorang yang tak berdaya, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang seperti demikian. Dia tidak berkuasa mengendalikannya. Ada raja yang suruh sensus, sebagai rakyat biasa mau nggak mau dia lakukan. Ada raja yang kejam ingin membunuh anaknya, mau nggak mau dia harus lari. Kemudian setelah raja itu mati, dia mungkin merasa cukup aman dan malaikat memberitahukan kepada dia, dia balik. Tapi karena raja yang menggantikan raja yang sudah meninggal itu dirasakan cukup menakutkan dan mungkin juga sangat kejam. Dan dia harus pergi ke tempat lain, kayak itu ke Nazaret. Saudara sekalian, inilah kehidupan yang pontang-panting. Sepertinya betul-betul dia disetir oleh berbagai hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Seperti ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Kelihatan sekali dia adalah seorang yang tidak berdaya. Namun saudara, hal yang kedua yang perlu kita renungkan dari Yusuf ini. Dia bukan saja seorang yang hidup di tengah-tengah kondisi kekuasaan politik, kekuasaan negara, raja-raja, kaisar yang kuat, yang kejam, yang sepertinya menyetir kehidupannya. Dia bukan hanya seorang yang kelihatan tak berdaya, yang kemudian pontang-panting di dalam kehidupannya. Harus ke sana kemari. Tapi saudara, kalau kita melihat lebih dalam dari kehidupannya, dia menjalani kehidupan yang seperti itu. Kita melihat ada seorang Yusuf. Bukan seorang yang terpontang-panting, bukan seorang yang tidak berdaya, tapi lebih daripada semua itu adalah dia seorang yang sungguh-sungguh taat kepada perintah Allah. Saudara sekalian, Yusuf disebut sebagai seorang yang baik. Yang tadi kita baca, Yusuf ini dikatakan suaminya itu seorang yang tulus hati, seorang yang baik. Tetapi lebih daripada seorang tulus hati, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah dan kepada perintah Allah. Dan mungkin itulah yang membuat dia bisa menjadi seorang yang tulus hati. Seorang yang begitu baik. Seorang yang tidak pernah mengeluh di dalam hidupnya. Saudara sekalian, betul-betul kalau kita membaca dalam kisah ini, sebenarnya yang membuat hidupnya seperti kesana kemari. Saudara, karena dia seorang yang taat kepada Allah. Dia tidak pernah mengeluh akan hal itu, walaupun sulit. Saudara, ini seorang yang kelihatan sangat-sangat pendiam, seorang Yusuf ini. Mungkin Maria yang mungkin bahkan lebih banyak bicara. Dia mungkin seorang sangat pendiam. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah. Saudara, kita perhatikan yang kita baca tadi. Kita ingat dalam bacaan kita, dikatakan ketika dia tahu Maria hamil, sebelum mereka berhubungan sebagai suami istri, dia mempertimbangkannya dalam hati. Dia timbang. Dia tidak ingin membuat suatu keributan sehingga mencemarkan nama Maria. Tapi dia timbang bagaimana caranya untuk berpisah dari Maria secara diam-diam. Dalam pertimbangan itu, dan saya yakin itu bukan hanya pertimbangan 1-2 jam, tapi barangkali itu sudah pertimbangan berhari-hari. Dalam pertimbangan itulah kemudian muncul utusan Allah, yaitu malaikat yang dikirim oleh Allah untuk berbicara kepada dia. Dan malaikat itu berkata kepada Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu perintah Tuhan lewat utusan Tuhan, yaitu malaikat, untuk disampaikan kepada Yusuf. Dan ketika malaikat sudah menyampaikan kepada Yusuf, apa yang menjadi respon Yusuf?
pasal 1 ayat 24 yang tadi kita sudah baca, dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi ketika dikasih tahu, jangan takut, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf tidak cincong lagi. Langsung dia bangun dari tidurnya, dia ambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus Kristus. Ini seorang yang taat. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara, kita perhatikan tadi yang kita sudah baca. Ketika disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa Herodes akan membunuh bayi Yesus. Dan karena itulah maka Yusuf harus pergi melarikan diri dari Bethlehem ke Mesir. Malaikat berkata begini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Pasal 2 ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi saudara, kita lihat seorang yang betul-betul taat. Dia tahu itu perintah Allah dan dia jalani. Enggak negosiasi, enggak mengeluh. Saudara, itu bukan hal yang sulit. Tapi dikatakan, malaikat bilang, bangunlah, ambil anak itu dengan Maria, dan sekarang dari Bethlehem kau pergi ke Mesir. Kemudian ayat berikut langsung dikatakan, Yusuf bangun dan melakukan apa yang disuruh ke Mesir. Demikian juga saudara, seperti tadi kita pun sudah baca, ketika dia di Mesir, ya, saudara sekalian, di dalam pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-20, setelah Herodes mati, kemudian perintah Tuhan datang kepada Yusuf. Pasal 2 ayat 20, ambillah anak itu dan ibunya, pergilah ke tanah Israel. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi sudah perhatikan, ya, ketika dikasih tahu Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Dia bangun, dia ambil Maria sebagai istrinya. Dikasih tahu, pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh sang bayi Yesus. Dia bangun, dia ambil anak itu, ambil Maria, dia pergi ke Mesir. Ketika di Mesir, bahwa Herodes sudah meninggal, kemudian ada perintah Tuhan, balik ke tanah Israel. Bangun, ambil anak itu, ambil Maria, balik ke tanah Israel. Ayat berikutnya langsung dikatakan, Yusuf bangun, ambil anak itu, ambil Maria, dan kemudian ke tanah Israel. Saudara sekalian, ini adalah seorang yang sungguh-sungguh ingin taat kepada Allah. Dan dia tunjukkan ketaatan itu. Dan ini bukan ketaatan yang mudah. Saudara sekalian, memang kalau dalam kisah Natal kita melihat Maria seorang yang juga yang sangat taat. Dan juga bukan ketaatan yang mudah. Dia harus memikul banyak beban. Tetapi di sampingnya ada seorang suaminya ini, ya, atau lebih tepat tunangannya yang kemudian menjadi suaminya dan tidak bersetubuh dengan dia. Yusuf tidak kalah taatnya kepada Allah. Tuhan suruh dia lakukan, dia lakukan. Saudara sekalian, jadi kalau kita lihat hidup Yusuf di tengah-tengah kondisi dunia, kondisi politik, kondisi negara, kondisi pemerintah yang kejam, kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang sangat sulit, dia adalah seorang yang selalu berani berkata iya kepada Allah. Seorang yang selalu mengatakan aku mau turut perintah Allah. Walaupun konsekuensinya itu sulit. Akibatnya itu membuat dia menderita. Tapi dia bilang, iya saya mau. Jadi kalau kita lihat hidup Yusuf seperti seorang yang terpontang-panting ke sana kemari, tapi sebenarnya bukanlah tangan Herodes, bukanlah tangan Raja Agustus, bukanlah Arkelaus, bukanlah kekuasaan-kekuasaan yang mengontrol Yusuf. Tapi dia berada di bawah kontrol, kendali, perintah Allah. Dia adalah seorang yang betul-betul ingin takluk di bawah kedaulatan Allah.
Seseorang yang tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh dunia. Tapi seseorang yang rela menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Allah. Seorang yang taat. Saudara sekalian, dalam satu kehidupan yang sulit seperti saat-saat ini, kita perlu belajar bagaimana tetap bisa taat kepada Allah. Ya, kondisi dunia bisa membuat kita ngedumel. Kondisi dunia bisa membuat kita bersungut-sungut. Bahkan banyak orang karena kondisi hidup yang sulit seperti ini, akhirnya membuat marah-marah kepada Allah. Membuat justru memberontak pada Allah. Atau paling tidak mungkin membuat hidup menjadi putus asa. Ya, karena seperti sudah tidak berdaya dengan kondisi yang sekarang. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, keterjepitan hidup, ya stres. Banyak orang kemudian putus asa. Sangat menyedihkan, saudara, sampai mereka ada yang bunuh diri gara-gara kondisi yang seperti ini. Satu hal yang membuat orang-orang walaupun tetap di dalam kondisi yang sangat sulit ini, dan kemudian orang itu bisa bertahan, itu adalah karena mereka bisa melihat Allah yang menguasai semua peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Bahwa masih ada Allah yang berdaulat, yang mendampingi, yang menyertai kita di dalam kondisi seperti ini. Dan orang-orang yang demikian adalah orang yang bisa seperti seorang anak kecil, mempercayakan diri kepada Allah, meneduhkan diri di dalam pangkuan Allah, di tengah-tengah badai kehidupan. Saudara, kalau seorang anak kecil berada di satu kapal yang sedang terombang-ambing, pasti panik. Pasti panik, takut luar biasa. Tapi kalau di situ ada ayahnya atau ibunya, dan ayah ibunya memangku dia. Selama pangkuan itu, pelukan itu, dia merasa hangat dan dekat, dan merasa aman di situ. Memang betul masih goyang sana, goyang sini. Tapi saya yakin anak itu akan jauh lebih tenang. Karena ada kekuatan yang dia percayai. Dan yang dia bisa mempercayakan dirinya, yang menjaga dan memelihara dia. Dan itulah Yusuf. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kelamnya kehidupan, di tengah-tengah kejamnya kehidupan, di tengah-tengah kesulitan kehidupan, dia seorang yang berserah kepada Allah. Hidupnya tidak mudah, tapi selalu dia ingin menyerah kepada Allah, taat kepada Allah. Hal ketiga yang akan kita renungkan, saudara sekalian. Ketaatan Yusuf kepada Allah, sebenarnya peranan di situ bukanlah untuk dirinya sendiri. Peranan Yusuf sebagai seorang yang begitu taat kepada Allah adalah untuk mendampingi dan untuk menolong Maria, tunangannya atau istrinya, untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia ini. Peranan Yusuf adalah untuk mendampingi dan menolong Maria untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia, yaitu melahirkan juru selamat yang akan menjadi juru selamat dunia. Peranan Yusuf adalah mendampingi dan menolong Maria. Tapi untuk itu pun dituntut seorang yang betul-betul bertobat, bertaat kepada Allah. Seseorang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah. Seseorang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan sepenuh dirinya kepada Allah. Tapi peranannya bukan untuk dirinya, tapi justru untuk Maria. Dan saudara, kita melihat bagaimana dia mendampingi Maria. Dia seperti begini, saudara, dibutuhkan, ya. Dalam kisah Natal itu, tentu dalam hal membentuk satu keluarga, walaupun dia tidak berhubungan suami istri dengan Maria, tapi dia membentuk satu keluarga, keluarga ilahi, keluarga yang kudus, untuk menjadi ayah dari Yesus, suami dari Maria, dan membentuk satu keluarga. Dan itu pun seringkali dia dicibir, dihina, ya, karena banyak yang tahu bahwa Maria sudah hamil sebelum nikah, dan itu bisa menjadi olok-olokan bagi banyak orang masyarakat pada waktu itu, dan mereka harus menanggungnya. Tapi dia mendampingi Maria dalam kondisi seperti itu. Tapi lebih dari itu, saudara, bahkan yang tadi saya ceritakan, perjalanan yang sulit. Disitulah Maria membutuhkan Yusuf, mendampinginya, menggendongnya, membantunya, memproteksinya. Tuhan mengutus Yusuf untuk mendampingi Maria. Dan dibutuhkan Yusuf yang taat, Yusuf yang tidak banyak ngomong, Yusuf yang sungguh-sungguh suportif untuk membantu Maria mewujudkan rencana Allah. Jadi peran penting di sini adalah Maria. Tetapi Tuhan memerlukan Yusuf
Untuk itu Yusuf yang harus taat, yang sungguh-sungguh taat, yang tidak perlu banyak bertanya. Kira-kira seperti itu. Untuk mensupport, mendampingi, menolong Maria untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia ini. Saudara sekalian, ini satu hal yang sangat indah. Kita melihat seorang seperti ini. Malaikat tegas kepada Yusuf. Dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf menamai Yesus sebagai Yesus, yaitu juru selamat dunia. Memang adalah tugas seorang ayah pada zaman itu, memberikan nama kepada anak-anaknya. Saudara sekalian, itu satu peranan yang indah, walaupun tentu tidak sangat-sangat substansial. Maria dengan rahimnya yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Yusuf kebagian memberi nama. Tetapi Yusuf sudah sangat-sangat happy akan hal itu. Dia boleh berbagian dalam kisah keselamatan Allah bagi dunia ini. Dia boleh berbagian dalam kisah Natal tersebut untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia. Ini seorang yang taat, seorang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Allah apapun bentuk peranannya. Bukan untuk membesarkan dirinya, bukan untuk mencatatkan nama dirinya sangat-sangat luar biasa hebat. Tapi dia hanya tahu mau taat, rencana Allah terwujud, itulah yang terpenting. Bahkan saudara, kalau kita melihat berikutnya, ya setelah Yesus umur 12 tahun, cerita-cerita berikutnya, Maria muncul. Yusuf bahkan kita nggak kedengaran lagi. Kebanyakan penafsir mengatakan kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal. Memang Yesus tetap juga dikenal sebagai anak Yusuf. Jadi nama dia tetap dilengketkan dengan nama Yesus. Jadi ada orang mengenal Yesus sebagai anaknya Yusuf. Tapi peranannya juga sudah tidak kelihatan. Ini seperti orang yang tahu persis kapan dia harus mundur. Saudara, ini luar biasa. Memang kita tidak tahu mengapa dia tidak diceritakan. Besar kemungkinan dia meninggal, sudah meninggal. Karena mungkin sakit penyakit atau sesuatu yang lain. Tapi memang di saat-saat dia sehat, di saat-saat dia masih dikasih umur, di saat-saat seperti itulah dia berperanan. Peranan yang Tuhan tentukan buat dia. Dan untuk itu dia taat 100%. Bukan untuk menyatakan dirinya, tapi untuk membantu Maria, istrinya ini. Untuk menjadi alat Allah, untuk membawa datang juru selamat bagi dunia ini. Dan Yusuf happy untuk hal itu. Yusuf happy, dia taat untuk mewujudkan rencana Allah. Dan itu sudah cukup bagi dia. Saudara sekalian, ini menjadi satu kisah yang sangat indah untuk kita pada hari-hari kita menjelang perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini seorang yang rela taat. Walaupun dunia itu kelam, dunia itu kejam, politik, kekuasaan, permainan ekonomi dan sebagainya bisa membuat orang terpontang-panting, bisa membuat orang mengeluh, bisa membuat orang bersungut-sungut, bahkan bisa mencaci maki Tuhan. Tetapi Yusuf tetap taat. Kita lihat di sini ada penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk dirinya. Kita melihat di sini ada seorang yang rela meneduhkan dirinya di dalam pangkuan Allah. Dan dia juga taat untuk mewujudkan rencana Allah. Walaupun peranannya bukan peranan yang sangat penting, tapi dia dengan rela, dengan happy, dengan gembira dipakai oleh Allah untuk mewujudkan hal itu. Kecil atau besar peranan kita, saudara-saudari sekalian, Tuhan menuntut ketaatan kita. Ketaatan yang tidak perlu hitung-hitungan, apakah nama saya dicatat hebat atau dicatat biasa-biasa, atau bahkan nggak dicatat sama sekali. Tetapi keinginan kita adalah rencana Allah terwujud. Tujuan Allah terwujud. Banyak orang dapat keselamatan. Banyak orang mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya itulah yang menjadi panggilan kita, saudara-saudari sekalian. Maka ketika kita berdoa, kita melakukan penginjilan, kita melayani, kita melakukan banyak kebaikan untuk orang. Mungkin betul kita nggak pernah dicatat secara luar biasa. Tetapi kalau itu mewujudkan rencana Allah, membawakan Injil untuk orang lain bisa diselamatkan. Saudara, harusnya itu menjadi satu kebahagiaan di dunia dan di surga bagi kita. Dan biarlah kita belajar seorang Yusuf.
dipakai oleh Tuhan dan dia rela. Dia sediakan dirinya, dia berikan dirinya kepada Allah. Dan Allah juga tidak pernah meninggalkan dia. Betul-betul Allah bagaimana menyertai dalam perjalanan yang begitu sulit, di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit, Allah memimpin, Allah menyertai dia. Dan dia dipakai oleh Allah untuk menyertai Maria, menguatkan Maria, mendorong Maria, menolong Maria untuk mewujudkan keselamatan Allah bagi dunia ini. Dan dia lakukan itu dengan sangat setia, dengan sangat taat kepada Allah. Dan biarlah kita juga boleh berperanan seperti itu. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tugas, peranan, fungsi dalam hidup ini, besar atau kecil, atau biasa-biasa sekali, biarlah betul-betul kita lakukan dengan ketaatan, kesetiaan penuh kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu ini boleh masuk dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami Tuhan. Firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh berbicara untuk kami. Apapun tugas kami, fungsi kami, peranan kami, tapi Engkau menuntut kami untuk sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu, untuk mewujudkan rencana-Mu. Dan biarlah kami punya kesukaan, kebahagiaan yang demikian, bahwa bukan soal nama kami yang menjadi sangat-sangat luar biasa hebat, tapi bahwa rencana Tuhan terwujudkan. Keselamatan bisa nyata bagi banyak orang di tengah-tengah dunia. Itulah yang keinginan kami, doa kami, pelayanan kami, penginjilan yang kami lakukan, diakonia kami, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa keselamatan bisa dialami lebih banyak orang lagi. Tolonglah kami Tuhan, dan kami pun percaya di tengah-tengah kehidupan yang sangat menghimpit kami, khususnya pada hari-hari ini, kami percaya tangan Tuhanlah, tangan Tuhan yang berdaulat itu yang menuntun kami. Kami tidak menjadi terombang-ambing, pontang-panting, disetir atau dimainkan oleh kekuatan dan kekuasaan dunia ini. Tapi hanya Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami untuk mewujudkan rencana Tuhan, untuk mewujudkan tujuan Tuhan, kabar baik Tuhan bagi dunia ini. Dan karena itu Tuhan tolong kami untuk taat kepadamu, untuk tidak bersungut, untuk tidak melawan, untuk tidak membantah, tapi sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk taat dan setia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkatilah jemaatmu, mereka yang mendengarkan firman-Mu ini. Bila setiap dari mereka disentuh, mereka dijamah oleh Tuhan, ada kuat kuasa Tuhan boleh mengalir ke mereka untuk menolong mereka, kuatkan iman mereka. Kuatkan tubuh mereka, sehatkan mereka, sembuhkan mereka, berilah mereka kebahagiaan dalam keluarga mereka. Dan bahkan Tuhan tolong mereka untuk terus berkembang dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah dalam semua pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan untuk bersandar kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh mau rela dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan, mewujudkan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau pada saat ini kita masih melakukan ibadah secara online, bahkan mungkin pada saat Natal pun kita masih melakukan ibadah di rumah kita masing-masing secara virtual. Akan tetapi, jika Yesus ada di dalam hati kita, kita akan selalu merasakan indahnya Natal di hati. Inilah persembahan pujian dari Komisi Dewasa dengan judul Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas ternyata
biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kebayanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sama paduan suara surgamu bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Marilah saudara-saudari, dengan sikap berdiri, pada saat ini kita akan bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama bersati masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan yang kami panggil di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memasuki akan bulan Desember. Kami mengucap syukur kami boleh memasuki akan bulan yang terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Bahkan kami juga bersuka cita karena kami boleh berada di dalam masa Advent yang kedua. Itu semua hanya anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan, kami menyadari di dalam tahun 2020 ini ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kami alami, dan itu seringkali menyusahkan, memberatkan, dan membebani akan hidup kami. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan sedetik pun terhadap kami, orang-orang yang berdosa, yang seringkali menyakiti akan hati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa bersama-sama kami, bahkan Engkau membela kami di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kegagalan, dan di dalam segala apa yang kami alami. Tuhan tetap setia bersama dengan kami, umat-Mu yang tidak setia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang selama tahun 2020 ini mungkin juga mereka bergumul masalah ekonomi. Mereka bergumul dengan masalah dagang. Mereka bergumul di dalam segala pergumulan yang sangat berat. Tuhan, berikanlah kepada mereka ketenangan di dalam jiwa mereka, agar jiwa mereka senantiasa mengenengadah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan masalah di dalam keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan. Mereka yang juga bergumul dengan berbagai macam pergumulan dan kesulitan demi kesulitan. Oh ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir.
Tuhan menolong mereka sebagaimana Tuhan juga sudah menolong akan Yusuf di dalam pergumulan demi pergumulan hidupnya untuk boleh menerima panggilan Tuhan. Biarlah itu juga boleh menolong kami, menguatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian, bahwa Tuhan senantiasa menolong di dalam segala pergumulan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus menolong gereja Tuhan, untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan yang sulit. Berkati setiap para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil. Tuhan juga berkati setiap para majelis jemaat, para aktivis, agar tetap memiliki akan kobaran api semangat untuk melayani Tuhan di dalam segala keadaan dan di dalam segala situasi. Hidup kami senantiasa boleh mempermuliakan dan kami senantiasa mencerminkan Kristus di dalam dan melalui akan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong agar bangsa dan negara kami Tuhan senantiasa pimpin di dalam menghadapi akan penanganan akan masalah COVID yang saat ini terus terjadi dan masih terus terjadi. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, memimpin, memberikan hikmat, kemampuan kepada para pemimpin-pemimpin kami agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap gereja di seluruh penjuru dunia yang saat ini juga merayakan Natal. Mungkin di dalam situasi yang tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Yesus sudah lahir. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kami. Dan itulah yang memberikan kepada kami ketenangan dan kekuatan iman. Apapun permasalahan yang terjadi, biarlah iman kami senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya doa yang jauh daripada sempurna ini, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana-Mu bagi kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan, kita akan membaca dari nats pembimbing yang pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33 sampai dengan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita memberikan persembahan kita dengan beberapa cara yang saat ini bisa kita gunakan, dengan mentransfer ataupun dengan men-scan QR Code yang ada di layar kita pada saat ini, ataupun rekan-rekan boleh menyisihkan terlebih dahulu dan nanti pada saat kita boleh berkumpul di gedung gereja, kita bisa memberikannya secara langsung. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku. Dan beriku anugerahnya.
kita bawa persembahan kita lewat doa kita. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mencukupi sehari-hari kami ya Tuhan. Kami boleh dimampukan untuk belajar, kami dapat bekerja, kami dapat berusaha, sehingga kebutuhan hidup kami boleh dapat terpenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, bahwa Engkau terus senantiasa mengingatkan kami, memberikan jaminan kepada kami, untuk kami tidak khawatir tentang hari-hari kami. Walaupun 1 tahun ini ya Tuhan, kami setiap hari dipenuhi dengan rasa khawatir. Sekali lagi Engkau yang memberikan jaminan itu pada hari ini ya Tuhan. Tidak perlu khawatir karena Engkau yang menjaga kami. Kehidupan kami adalah milik Tuhan. Engkau juga yang akan memberikan sebuah pengharapan dan jaminan itu ke dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan untuk boleh diolah sedemikian rupa dengan baik ya Tuhan oleh para penjelis GKI Bungur, Tuhan yang beserta dengan mereka ya Tuhan untuk hikmat dan bijaksana dalam mengelola persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan lebih luas lagi dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.